Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soekarno Abi, calon guru penggerak dari SMK Negeri 1 Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Kita telah menyelesaikan 4 submodul pada modul 1, yaitu modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 Visi Guru Penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Intisari modul 1.1 yaitu Filosofi Pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu bahwasannya pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia individu maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan intisari pada modul 1.2, di mana kita belajar tentang nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif, serta peran guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Selain itu, pada modul 1.2 kita juga belajar tentang profil pelajar Pancasila, yaitu belajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini diharapkan menjadi pegangan bagi para pendidik dalam membangun karakter murid-muridnya, di mana profil pelajar Pancasila ini memiliki 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar krisis, dan kreatif. Sedangkan pada modul 1.3 kita belajar tentang inquiry apresiatif, di mana pendekatan manajemen perubahan kolaboratif dan berbasis kekuatan. Kita juga belajar tentang tahapan bagja, yaitu tahapan mengungkap, mengapresiasi, memungkinkan, memberdayakan, menyatukan, dan mewujudkan visi, di mana tahapan tersebut yang pertama, buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Kita juga belajar tentang tahapan atap, yaitu tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk menentukan atau melahirkan prakarsa perubahan di suatu sekolah. Tahapan tersebut yang pertama yaitu aset atau awal, yang kedua tantangan, yang ketiga aksi, dan yang keempat pembelajaran. Kemudian kita juga belajar tentang merumuskan visi berdasarkan inquiry apresiatif, tahapan bagja, dan tahapan atap, yaitu visi tersebut merupakan gambaran besar, tujuan utama, dan cita-cita suatu organisasi atau pribadi di masa depan. Untuk menentukan atau merumuskan suatu visi, terlebih dahulu kita merumuskan paradigma inquiry apresiatif. Yang pertama, kita menentukan prakarsa perubahan diri, yaitu yang saya ambil adalah mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan soft skill dan hard skill murid. Dan
dalam menentukan atau merumuskan visi, kita juga menentukan kekuatan sekolah. Di sini ada 3 kekuatan. Yang pertama kekuatan personalia, yaitu kepala sekolah yang mendukung, teman-teman guru juga yang support, kemudian tenaga kependidikan dan murid-murid. Kemudian yang kedua yaitu kekuatan lingkungan luar sekolah. Di antaranya adalah orang tua murid, komite sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Dan kekuatan yang ketiga adalah sarana dan prasarana, yaitu laboratorium yang memadai, lapangan olahraga, dan akses internet. Pada modul 1.4 kita belajar tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan disiplin positif, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, maka saya berusaha menanamkan disiplin positif pada murid melalui keyakinan kelas. Saya juga berusaha menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid dengan berusaha menjadi seorang manajer pada posisi kontrol. Dan saya juga berusaha menghindari memberikan hukuman dan penghargaan kepada murid, serta senantiasa memperbaiki kesalahan murid dengan menerapkan segitiga restitusi. Kaitan dengan materi pada modul 1.1 yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, dan modul 1.3 tentang visi guru penggerak, maka penerapan budaya positif di sekolah selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian penerapan budaya positif di sekolah dapat berjalan dengan optimal jika pendidik mampu menerapkan nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak diimplementasikan melalui budaya positif di sekolah. Setelah mempelajari modul 1.4 ini, maka perubahan cara berpikir yang saya dapatkan, yang pertama yaitu saya memahami dan mengetahui tentang perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, di mana sebelumnya saya menganggap bahwa semua yang saya berikan kepada murid yang melakukan kesalahan adalah hukuman. Kemudian yang kedua, saya juga memahami bahwasanya penghargaan dapat merusak dan menghancurkan potensi anak dalam proses pembelajaran, termasuk di dalamnya adalah perengkingan di kelas. Dan yang ketiga, menciptakan motivasi intrinsik murid, yaitu dengan cara kesepakatan keyakinan kelas antara murid dan guru. Dan yang keempat, bagaimana memperbaiki kesalahan murid, yaitu dengan penerapan segitiga restitusi. Kemudian pada posisi kontrol guru, sebelum mempelajari modul ini, posisi saya berada pada posisi penghukum, membuat merasa bersalah, dan yang paling sering adalah posisi teman, kadang juga menjadi pemantau. Dan setelah mempelajari modul ini, saya akan berusaha untuk menjadi seorang manajer dalam posisi kontrol guru. Pengalaman seperti apakah yang pernah saya alami ketika
menciptakan budaya positif, yaitu ketika saya menerapkan segitiga restitusi pada murid yang melakukan kesalahan. Dan bagaimanakah perasaan saya ketika mengalami hal tersebut? Awalnya saya merasa kaku ketika menerapkan segitiga restitusi, dan akhirnya saya merasa bangga dan bersyukur ketika murid yang melakukan kesalahan tersebut menunjukkan perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Kemudian, hal apa sajakah yang sudah baik? Yaitu penerapan segitiga restitusi dan nilai-nilai kelas. Dan apa saja yang masih perlu diperbaiki, yaitu menjadi seorang manajer dalam posisi kontrol guru, di mana lebih banyak menjadi hanya sebagai seorang teman. Sebelum mempelajari modul ini, maka posisi yang sering saya pakai dalam 5 posisi kontrol adalah posisi teman. Dan setelah mempelajari modul ini, posisi yang sering dan akan konsisten saya lakukan adalah menjadi seorang manajer. Dan perasaan ketika sebelum mempelajari modul ini, ketika posisi teman, terkadang murid tidak memiliki batasan, baik itu etika, komunikasi dengan guru. Dan setelah mempelajari modul ini dan menerapkan posisi manajer, maka perasaan yang saya alami yaitu lebih bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Dan pada segitiga restitusi, sebelum mempelajari modul ini, saya sering menanyakan lebih dalam alasan mengapa murid melakukan kesalahan atau pelanggaran, yang ternyata ini adalah bagian dari segitiga restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah. Bagaimana saya mempraktikkan validasi tindakan yang salah ini? Saya bicara 4 mata dengan murid yang melakukan kesalahan, dan saya buat suasana serileks mungkin sehingga murid bisa mengungkapkan alasan-alasan ketika mereka melakukan kesalahan. Dan yang terakhir, hal penting lainnya yang untuk kita pelajari dalam proses menciptakan budaya positif selain yang ada pada modul ini adalah menurut saya yang pertama, manajemen marah. Karena terkadang seorang guru ketika marah sudah tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Dan yang kedua adalah seni mengendalikan masalah pribadi. Karena terkadang guru juga tidak terkontrol emosinya ketika mereka mendapatkan masalah pribadi, baik itu di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sosial mereka. Demikianlah koneksi antar materi modul 1.4. Terima kasih. Tidak akan sia-sia seseorang yang berusaha memperbaiki kesalahan orang lain. Terlebih mereka adalah murid-murid kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.